Bab 1336 Kota Hutan Batu Stormy. Perintah tiba-tiba untuk mundur membingungkan para anggota Zero Wing. Hanya 8 monster humanoid bertanduk berdiri di depan mereka. Meskipun level mereka sedikit tinggi, semua di atas level 50, bahkan yang terkuat di antara mereka hanya seorang dewa. Mereka juga memiliki HP lebih sedikit daripada monster dengan pangkat dan level yang sama. Mengambil monster ini tidak akan mustahil bagi tim ini dari Zero Wing. Meski begitu, semua orang mendengarkan pemimpin tim mereka dan segera mundur. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa melarikan diri? Sosok berjubah tiba-tiba muncul dari rumah batu. Seluruh tubuh lelaki berjubah ini telah dibungkus perban. Mencibir, pria itu berkata, tetap di sini dan korbankan dirimu. Meskipun pria berjubah tidak terlalu keras, semua orang telah mendengarnya dengan jelas, dan mereka bergidik tanpa sadar. Polisi tim lebih terkejut daripada rekan mereka. Mereka telah membuat Eagle Eyes aktif, yang memungkinkan mereka untuk memahami semua pemain dan monster dalam jarak tertentu. Namun mereka gagal mendeteksi monster bertanduk satu dan pria berjubah bahkan ketika dia berdiri di depan mereka. Sebelum tim bisa membuat jarak antara mereka dan musuh-musuh baru ini, monster humanoid tersenyum jahat ketika mereka berlari ke depan. Mereka begitu cepat sehingga mereka meninggalkan bayangan setelah bangun. Dengan hanya beberapa langkah, Evil Beast telah menyeberang 30 yard dan menyusul para anggota Zero Wing yang mundur. Sangat cepat. Apakah kamu benar-benar berpikir kami takut padamu? Menyadari bahwa mereka tidak bisa berlari lebih cepat dari Evil Beast ini, 3 Warriors perisai level 40 dan 1 Guardian Knight level 41 berpaling untuk menghentikan pendekatan monster. Suara kemarahan, Justice Roar. Dengan keterampilan mengejar AOE mereka diaktifkan, 8 Evil Beast tidak bisa menyerang pemain lain untuk waktu yang singkat. Bodoh, pria berjubah itu mencibir. Di saat berikutnya, cakar Evil Beast mengeluarkan kabut kelabu samar. The Evil Beast kemudian meluncurkan rentetan serangan terhadap Shield Warriors dan Guardian Knight. Seketika cakar hewan jahat bertabrakan dengan perisai 4 MTS, cakar tajam melewati mereka seolah-olah mereka tidak ada dan menebas helm MTS. MTS ini langsung kehilangan lebih dari 13.000 HP, sebagian besar dari total mereka, setelah satu serangan. Sebelum tabib di belakang bisa bereaksi, MTS ini mengambil beberapa pukulan lagi. Dalam sekejap mata, 4 MTS, masing-masing dengan hampir 40.000 HP, mati. Teman-teman mereka terpana. Namun, beberapa elementalis dan ranges yang tenang telah bereaksi dengan cepat dan merespons dengan serangan mereka sendiri. Segera, puluhan panah dan mantra terbang menuju 8 binatang jahat. Namun, seperti assassins yang gesit, Evil Beast menghindari sebagian besar serangan dan memblokir sisanya. Akibatnya, mereka selamat dari tendangan voli, tetap tidak terluka. Yang paling mengejutkan, jarak antara monster-monster ini dan tim telah memendek. Tiba-tiba, seorang level 54, Lord peringkat Evil Beast melompat ke kerumunan pemain. Dia mengacungkan cakarnya ke tabib terdekat, kabut kelabu yang memanjang dan berubah menjadi bilah yang tajam. Lengkungan abu-abu, memanjang hingga 15 yard, merobek garis belakang Zero Wing. Dengan satu serangan, baju zirah kelas dengan pertahanan rendah, selain beberapa elementalis yang merespon dengan cepat dan menggunakan blink untuk melarikan diri, mati seketika. Dalam sekejap mata, hampir setengah dari tim 50 telah meninggal. Kekuatan level 54 Lord membuat anggota Zero Wing yang selamat gemetaran. Menjalankan, menyebar dan lari, Ranger yang melayani ketika pemimpin tim berteriak dalam obrolan tim. Mendengar ini, para pemain ini mengertakkan gigi ketika mereka berpisah dan berlari. Dengan ini, 8 hewan jahat tidak akan bisa menangkap mereka. Namun, binatang jahat itu sangat cepat. Meskipun berpisah, sebagian besar tim meninggal. Hanya beberapa assassin dan pemain dengan Magic Scrolls gerakan seketika lolos dari kematian. Saudara Wave, apakah kamu hanya akan membiarkan mereka pergi? Darah nyala, mengenakan jubah hitam dan memegang tongkat kayu hitam, mendekat dari hutan terdekat. Melirik anggota Zero Wing yang melarikan diri, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, jika kamu membiarkan mereka pergi, mereka akan memperingatkan Zero Wing. Menangkap kota hutan batu akan menjadi lebih merepotkan. Petik 2. Itulah tepatnya yang aku inginkan, Abandoned Wave, yang ditutupi perban, berkata sambil mencibir. Aku ingin Zero Wing mengumpulkan kekuatan tempurnya di kota hutan batu. Hanya dengan begitu kota hutan batu akan layak dihancurkan. Benar, bagaimana persiapannya? Petik 2. Tentara binatang jahat telah berkumpul. Mereka berdiri tidak jauh dari sini, kata Flame Blood, tersenyum. Apakah benar-benar perlu untuk mengirim mereka semua? Kami berbicara tentang 500.000 binatang jahat, dan itu belum termasuk pasukan iblis jahat di bawah kendali kamu. Dengan pasukan ini, kita dapat memusnahkan 2 atau 3 kota hutan batu secara bersamaan. Petik 2.
Tidak banyak Evil Beast telah mengambil bagian dalam pertempuran sebelumnya untuk Stone Forest Town. Namun, kali ini berbeda. Tidak hanya Evil Beast yang berpartisipasi dalam pengepungan kali ini, tetapi masing-masing juga lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan Evil Beast terlemah adalah level 60 elit. Pasukan mereka memiliki hampir 40.000 pemimpin level 60 plus, 3.000 plus Lords, 200 plus Great Lords, dan 40 plus Grand Lords. Namun, ini bukan faktor yang paling penting. Untuk memastikan kehancuran Zero Wing dan menghindari kecelakaan, mereka bahkan mengirim 5 level 70, mitik peringkat Evil Beast. Dalam menghadapi kekuatan seperti itu, pertahanan Stone Forest Town adalah lelucon. Mereka juga memiliki pasukan iblis-iblis, yang ditinggalkan gelombang dan menghabiskan waktunya dengan hati-hati memelihara. Meskipun pasukannya tidak terlalu besar, dengan hanya 6.000 atau lebih iblis jahat, ancaman yang ditimbulkannya mungkin dapat menyaingi pasukan dari 500.000 tentara binatang jahat. Baik, kami akan pergi ke Stone Forest Town dan menunjukkan kepada orang-orang Zero Wing rasanya seperti rasa putus asa, kata Abandoned Wave, tertawa. Dia telah menunggu saat ini untuk waktu yang sangat lama. Zero Wing adalah alasan rencananya untuk mengendalikan kerajaan bintang bulan telah gagal. Namun, kali ini, dia tidak akan memberi kesempatan kepada Zero Wing. Selama dia memusnahkan Stone Forest Town dan membuktikan kekuatannya pada korporasi, dia bisa mendapatkan kembali posisinya di Blackwater Corporation. Di tempat lain, kemunculan tiba-tiba pasukan Evil Beast telah menarik perhatian berbagai kekuatan Star Moon Kingdom. Setelah semua, jumlah dan kekuatan pasukan Evil Beast ini tidak bisa dianggap enteng. Tentara bisa dengan mudah menginjak-injak kota persekutuan. Jika pemain tidak berhati-hati, mereka bisa terjebak dalam kehancuran. Ini terutama berlaku untuk persekutuan yang berbasis di Star Moon City. Meskipun mereka telah menyadari beberapa binatang jahat yang beroperasi di dekat kota dan telah menderita banyak kerugian sebagai akibatnya. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa ancamannya akan begitu besar. Apa, kamu mengatakan bahwa hewan jahat ini berbaris menuju kota hutan batu? Ini menarik. Terhadap banyak monster, bahkan Zero Wing bisa jatuh. Petik 2. Hahaha, bahkan surga membantu kita sekarang. Jika Zero Wing kehilangan Stone Forest Town, Guild Mons mereka tidak akan berarti apa-apa. Petik 2. Setelah berbagai kekuatan menyelidiki pergerakan tentara Evil Beast, mereka merayakan. Sekarang, ancaman Zero Wing akan hilang. Sementara itu, para pemain di kota hutan batu panik. Kenapa monster-monster ini sedang menuju? Sial, apa yang harus kita lakukan? Tim petualang kami hanya menghabiskan 1 ton emas untuk membeli rumah. Apakah kita akan kehilangan itu, begitu saja? Petik 2. Untunglah, Zero Wing tidak akan mulai menjual rumah sampai besok. Jika kita terburu-buru, membeli rumah tidak akan bernilai. Sayang sekali, kota yang baik akan dihancurkan, begitu saja. Petik 2. Aku ingin tahu apakah Zero Wing dapat melindungi kota dari begitu banyak monster? Aku sangat meragukannya. Kamu harus melihat tentara monster. Setiap pemain yang ditemukan akan mati. Salah satu teman asasin aku mencoba merekam pawai pasukan monster. Pada akhirnya, bagaimanapun, monster menemukan dan membunuhnya. Mereka sangat kuat. Selain itu, pemain manapun yang mereka bunuh tidak dapat masuk ke domain God untuk beberapa saat. Teman asasin aku sekarat karena penyesalan. Petik 2. Para pemain kota mendiskusikan situasi dengan panas. Banyak yang sudah bersiap untuk melarikan diri. Ada juga beberapa yang dianggap tinggal di belakang, dan yang lain ingin menonton pertempuran yang akan datang. Lagi pula, monster tidak sering mengepung kota. Suasana di Zero Wings Residence di White River City tegang. Eselon atas persekutuan telah berkumpul di ruang pertemuan Residence untuk membahas situasi saat ini, mencoba mencari cara untuk berurusan dengan tentara binatang jahat. Terlalu banyak monster kali ini. Meskipun Stone Forest Town memiliki pertahanan statis yang jauh lebih kuat dari sebelumnya, melindungi kota terhadap tentara sebesar itu masih akan sulit. Namun, mereka ragu-ragu untuk memobilisasi anggota persekutuan karena setiap pemain yang dibunuh oleh Evil Beast akan dilarang masuk ke domain dewa untuk waktu yang singkat. Sementara itu, pasukan Evil Beast bergerak semakin dekat ke kota hutan batu. Jika mereka tidak siap, kota hutan batu akan hancur. Namun, pemimpin persekutuan mereka telah memerintahkan mereka untuk tinggal di sini. Orang bisa membayangkan betapa cemasnya mereka. Tiba-tiba, pintu-pintu ke ruang pertemuan yang hikmat terayun terbuka, dan Si Feng perlahan masuk. Bab 1337 Persekutuan tak terduga. Melihat pintu masuk Si Feng, para pemain di ruang rapat mulai tenang. Si Feng diikuti oleh seorang pria dan wanita. Situasi ini membingungkan semua orang yang hadir. Sebagian besar orang di ruangan itu tidak terbiasa dengan pria di belakang Si Feng. Mereka tahu bahwa dia adalah pemain lifestyle dengan standar tinggi berdasarkan pakaiannya. Adapun wanita itu, mereka mengenalnya dengan baik karena dia tidak lain adalah manajer Candlelight Trading Firm, Melancholic Smile.
Sejauh ini, Si Feng belum mengundang orang-orang Candlelight untuk mengambil bagian dalam pertemuan Zero Wing. Karena itu, semua orang terkejut melihat perwakilan ini. Namun, dengan situasi seperti itu, mereka tidak berminat untuk menyambut keduanya di pertemuan eselon tingkat atas Zero Wing. Sebaliknya, mereka fokus pada Si Feng, yang duduk di kursi ketua persekutuan. Ketua pemimpin, situasi di kota hutan batu cukup mengerikan. Berdasarkan investigasi kami kemungkinan menghadapi lebih dari 500.000 monster. Banyak dari mereka adalah kepala suku dan tuan. Bahkan jika kita mengirim semua pasukan persekutuan kita, kemungkinan menangkis monster-monster ini tipis. Aku menyarankan agar kami menawarkan hadiah kepada tim petualang kota dan pemain independen dan meminta bantuan mereka. Dengan cara ini, kita bisa menebus angka yang kita miliki. Peluang kami untuk menang juga akan sangat meningkat. Petik 2. Saran Aqua Rose mendapat persetujuan dari banyak rekannya. Populasi pemain Stone Forest Town jauh melebihi 500.000. Selain itu, standar rata-rata para pemain di kota itu sangat tinggi. Jika Zero Wing menawarkan hadiah yang sesuai dan menawarkan diskon kecil kepada para pemain di rumah kota dengan imbalan bantuan mereka kemungkinan akan menggoda banyak pemain untuk beraksi. Dengan begitu banyak pemain selain pertahanan Stone Forest Town, mereka mungkin dapat melindungi kota. Paling-paling mereka harus membayar mahal untuk melakukannya. Kemungkinan bahwa perkembangan persekutuan akan mandek untuk waktu yang cukup lama. Namun, membayar harga seperti itu lebih baik daripada kehilangan Stone Forest Town sepenuhnya. Lagi pula, Zero Wing telah berinvestasi terlalu banyak ke kota untuk kehilangannya sekarang. Tiba-tiba, Gentle Snow angkat bicara, pemimpin persekutuan, kami telah menemukan beberapa reruntuhan tersembunyi di Kekaisaran Naga Hitam dan memperoleh lebih dari 600 bom guntur menengah. Meskipun mereka tidak sekuat bom-bom mana, mereka bisa menyaingi tier 3 mantra. Mereka memiliki radius 20 yard yang efektif dan dapat melumpuhkan target yang mereka tekan untuk waktu yang singkat. Mereka juga dapat memperbesar efek dari menara pertahanan. Selain dari bom guntur ini, kami juga telah mendapatkan 2 meriam genome tingkat lanjut yang kira-kira sama dengan daya tembak menara pertahanan. Awalnya, aku telah merencanakan untuk menggunakan barang-barang ini untuk merebut sebuah kota, tetapi membela kota batu hutan harus menjadi prioritas kami. Petik 2. Pejabat eselon atas lainnya tercengang mendengar laporan Snow lembut. Alat perang sangat berguna dan sangat dicari oleh berbagai guild besar. Namun, mereka juga sangat langka, dan sangat sedikit persekutuan yang benar-benar mendapatkan mereka. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Snow lembut akan mengamankan begitu banyak dari barang-barang ini. Mereka mengira bahwa Snow lembut telah berjuang di Lake Heart City. Bagaimanapun, ada banyak guild tingkat pertama dan kedua di Kekaisaran Naga Hitam. Itu bahkan wilayah Pavilion Naga Phoenix. Tanpa keuntungan di kandang, menstabilkan pemimpin cabang di Kekaisaran akan menjadi keajaiban. Namun, tampaknya mereka terlalu meremehkan Snow Gentle. Si Feng juga terkejut. Dia tidak berharap Snow lembut mampu menangkap kota di Kekaisaran Naga Hitam begitu cepat. Selain itu, berdasarkan ekspresinya, tampaknya dia sangat percaya diri dalam berhasil. Pemimpin persekutuan, beri kami perintah. Kami tidak tahan hanya duduk diam. Kami semua bertekad untuk menghentikan monster-monster ini dari menginjakan kaki ke kota Stone Forest, bahkan kami dibantai. Banyak eselon atas lainnya menyuarakan keinginan mereka untuk bergabung dalam pertarungan. Pada titik ini, permintaan untuk ikut serta dalam perang yang akan datang membanjiri obrolan guild. Bahkan anggota normal persekutuan, yang tidak diharuskan untuk ambil bagian, ingin mempertahankan kota, dengan beberapa sudah membentuk tim mereka sendiri. Zero Wing telah mengalahkan banyak guild untuk menjadi guild nomor 1 kerajaan Star Moon. Bagaimana itu bisa meninggalkan kota hutan batu dan menerima kekalahan di tangan tentara monster belaka? Aku mengerti perasaanmu. Si Feng tidak bisa menahan tawa ketika dia mendengar pendapat semua orang. Namun, Zero Wing belum jatuh sejauh ini sehingga kita perlu menggunakan metode seperti itu. Aku hanya memanggil kamu di sini untuk memberitahu kamu untuk melanjutkan tugas kamu. 40.000 anggota elit dan ahli yang ditempatkan di kota hutan batu cukup untuk mengalahkan tentara monster. Petik 2. Namun, sebelum semua orang berdebat, Si Feng berdiri dan melanjutkan, biarkan aku memperkenalkan kamu. Ini adalah senyum melankolis. Aku percaya kamu sudah akrab dengannya sekarang. Pria ini adalah kepala insinyur Candlelight, Burning Abyss. Dia telah menguasai banyak alat teknik kami yang berharga. Keduanya akan ikut serta dalam rapat persekutuan kita mulai dari sini. Kapanpun aku tidak ada, Zero Wing dan Candlelight Trading Firm akan dapat bekerja sama. Petik 2. Pengumuman Si Feng membingungkan komandannya. Mereka tidak tahu apa yang dia coba lakukan. Tentara monster dengan cepat mendekati kota hutan batu. Namun tujuan Si Feng untuk pertemuan ini adalah untuk memberitahu mereka untuk melanjutkan tugas mereka dan memperkenalkan manajer Candlelight. Pertama, melankolik, beritahu semua orang tentang hasil terakhir kamu.
kata si Feng sambil menyiratkan bahwa yang lain tetap diam. Dia kemudian membiarkan senyum melankolik mengambil alih pertemuan itu. Setelah Candlelight memperoleh desain miniatur balista, kami menginvestasikan banyak waktu dalam pembuatan miniatur balista setiap hari. Sejauh ini, kami telah memproduksi 73 miniatur balista. Kami juga telah berhasil meneliti panah meledak. Panah yang menyaingi Tier 2 mantra dan insinyur, satu manapun dapat membuatnya. Selain itu, tingkat keberhasilan dan kecepatan produksi panah sangat tinggi. Sejauh ini, kami telah menghasilkan 200.000 panah meledak. Kami diam-diam memindahkan panah ini ke gudang Candlelight di Stone Forest Town. Mereka dapat diambil dan digunakan kapan saja. Selain itu, jika 200 plus insinyur Candlelight, yang telah mempelajari desain Exploding Arrows, memproduksinya dengan cepat, mereka dapat membuat 4.000 panah per jam. Petik 2. Ketika semua orang mendengarkan laporan singkat Melancholic Smile, mereka tertegun diam. Bahkan Aquaros, yang sangat akrab dengan seluk-beluk Zero Wing, bingung ketika dia mendengar ini. Jelas bahwa dia berjuang untuk memproses informasi. 73 miniatur balista. 200.000 panah meledak yang bisa menyaingi Tier 2 mantra. Para pemain ini mulai meragukan bahwa guild mereka sebenarnya adalah Zero Wing. Bahkan Super Guild tidak memiliki persenjataan seperti ini. Apocalypse Empire, Dragon Phoenix Pavilions Residence di ibu kota kekaisaran. Lebih dari 100 pemain telah berkumpul di lounge lantai teratas Residence. Setiap orang ini adalah ahli level 43 atau lebih tinggi. Mereka adalah eselon inti-inti Pavilion Naga Phoenix. Di antara orang-orang ini, ada beberapa yang bahkan Pavilion Master seperti Phoenix Rain dan Nine Dragons Emperor tidak bisa perintahkan dan harus perlakukan dengan hormat. Biasanya, orang-orang ini tersebar di berbagai persekutuan cabang. Namun, hari ini, Master Pavilion Besar telah memanggil mereka di sini. Meskipun banyak dari pemain ini senang berada di sini, Phoenix Rain, yang duduk di sudut, mengenakan kerutan serius. Mengapa monster begitu banyak menyerang kota hutan batu? Ekspresi Phoenix Rain menjadi gelap ketika dia membaca laporan terbaru yang dikirim bawahannya. Kota hutan batu baru mulai berkembang dengan baik setelah banyak tantangan. Bahkan pemain waktu luang sudah mulai pindah ke kota, sementara toko virtual perusahaan dunia nyata sudah mulai mengeruk untung. Jika Stone Forest Town dihancurkan sekarang, semua upaya Zero Wing akan sia-sia. Nine Dragons Emperor, yang juga mendengar berita itu, berjalan ke Phoenix Rain dengan wajah puas. Sambil tertawa, dia berkata, kasihan sekali. Semua investasi kamu di Zero Wing tidak untuk apa-apa. Aku yakin para tetua guild juga akan sangat tertarik untuk mendengar tentang ini. Petik 2. Hasilnya belum diputuskan, jangan cepat-cepat merayakannya, bentak Phoenix Rain. Mengabaikan 9 naga kaisar, dia berbalik dan pergi untuk menghubungi si Feng. Master Pavilion Besar telah memerintahkannya untuk menyelesaikan pencarian tertentu, jadi dia tidak bisa memobilisasi terlalu banyak pemain untuk membantu Zero Wing. Namun, dia bisa meminjamkan Zero Wing 7 atau 8 Genome Cannons dan sejumlah besar amunisi khusus. Bab 1338 Pertempuran Pengepungan Defensif. Setelah Phoenix Rain pergi, Kaisar 9 Naga kembali dengan diam-diam menyesap anggur dari gelasnya. Martial Dragon, pria kekar yang memancarkan aura dingin dari belakang Nine Dragons Emperor, bertanya dengan tenang, Pavilion Master. Haruskah aku menggunakan kesempatan ini untuk mengirim beberapa orang untuk menghancurkan kediaman Zero Wing di Lake Heart City? Pencarian akan segera dimulai. Tidak perlu menyia-nyiakan tenaga kerja. Bagaimanapun, hanya masalah waktu sebelum Zero Wing hancur, jawab Nine Dragons Emperor, tersenyum samar ketika dia melihat sosok Phoenix Rain yang akan pergi. Dengan begitu banyak monster menyerang kota hutan batu, ia bahkan tidak yakin bahwa kekuatan penuh Dragon Phoenix Pavilion dapat melindungi kota, apalagi Zero Wing. Tanpa Stone Forest Town, Zero Wing tidak akan bisa membantu Phoenix Rain. Sementara itu, berdiri di sudut lain di ruang tunggu, Phoenix Rain menunggu beberapa saat sebelum menghubungi si Feng. Phoenix Pavilion Master, untuk apa aku berutang kesenangan ini? Tanya si Feng. Dia tidak bisa membantu tetapi mengolok-olok Phoenix Rain ketika dia melihat ekspresi cemas wanita itu. Karena panggilan tiba-tiba Phoenix Rain, ia terpaksa mengakhiri rapat lebih awal dan menemukan ruang resepsi untuk melepaskan penyamaran Black Flame-nya. Baru saat itulah dia menerima panggilan itu. Apakah kamu benar-benar harus bertanya? Phoenix Rain memutar matanya. Langsung ke titik, dia balas, siapa yang tidak tahu tentang situasi kota hutan Stone sekarang? Meskipun aku tidak dapat menyediakan tenaga kerja, aku dapat meminjamkan kamu beberapa senjata perang. Petik 2. Senjata perang. Si Feng tidak menduga Phoenix Rain begitu murah hati. Semua persekutuan besar memperlakukan senjata perang seperti harta yang tak ternilai. Mereka bahkan tidak akan berpikir untuk menggunakan barang-barang ini jika mereka bisa menghindarinya, apalagi meminjamkannya kepada orang lain. Mereka hanya menggunakan barang-barang ini untuk digunakan pada saat-saat penting. Mari kita lupakan senjata.
Berapa banyak kristal sihir yang kamu miliki? Petik 2. Kamu tidak membutuhkan senjata? Phoenix Rain sedikit terkejut. Dia tidak bisa mengerti apa yang dipikirkan si Feng. Senjata perang bisa menjadi rahmat menyelamatkan selama pengepungan monster. Namun berdasarkan reaksi si Feng, jelas bahwa dia tidak tertarik. Aku sudah menghabiskan sebagian besar kristal sihir yang aku pinjam dari Zero Wing. Saat ini, aku hanya memiliki sekitar 50.000 atau lebih yang tersisa. Jika kamu membutuhkannya, aku dapat meminta Blue mengirimnya segera. Tapi hanya itu yang aku miliki. Petik 2. 50.000. Setelah merenung sejenak, si Feng berkata, itu seharusnya tidak cukup. Terima kasih atas bantuannya, Phoenix Pavilion Master. Mengenai 300.000 kristal ajaib yang kamu pinjam, kami akan menghapus bunganya. Petik 2. Phoenix Rain ingin menjawab, tetapi begitu si Feng selesai berbicara, dia memutuskan panggilan. Blue Phoenix berjalan mendekat dan bertanya, Kaksis Rain, bagaimana hasilnya? Haruskah aku mengirim beberapa orang untuk mengambil Genome Cannons dari Guild Warehouse? Petik 2. Tidak, cukup bawa 50.000 kristal sihir ke kota hutan batu, kata Phoenix Rain, melambaikan tangannya. Tidak, Blue Phoenix terkejut. Kami berbicara tentang alat perang. Mereka pasti dapat membantu mempertahankan kota. Apakah Zero Wing benar-benar sangat percaya diri melindungi Stone Forest Town terhadap begitu banyak monster? Petik 2. Aku ragu Zero Wing akan bermain-main dengan Stone Forest Town, kata Phoenix Rain, tidak yakin. Semoga Zero Wing bisa mempertahankannya. Sebagai tindakan pencegahan, bawa Genome Cannons dan amunisi khusus bersamamu. Petik 2. Zero Wing akan menghadapi lebih dari 500.000 monster, dan bahkan yang paling lemah di antara monster itu adalah Elite level 60. Bahkan Pavilion Naga Phoenix tidak akan dapat menjamin keamanan kota. Dia merasa sangat sulit untuk percaya bahwa yang dibutuhkan Zero Wing hanyalah beberapa kristal ajaib. Dimengerti, Blue Phoenix mengangguk sebelum meninggalkan ruang tunggu. Segerombolan hewan jahat telah mengepung kota hutan batu. Melihat monster-monster ini, anggota Zero Wing yang ditempatkan di atas benteng kota, rasa lutut mereka melemah. Para pemain yang datang untuk menyaksikan pertempuran sama terkejutnya. Ada perbedaan besar antara informasi yang mereka terima dan apa yang ada di hadapan mereka. Sementara laporan telah menyatakan bahwa monster terlemah dalam tentara monster adalah Elite level 60 benar, Elite level 60 ini tidak membentuk mayoritas pasukan. Mereka bahkan tidak seperempat dari pasukan musuh. Sebaliknya, sebagian besar monster dalam pasukan adalah level 60 plus Elite khusus. Bahkan dari jauh, orang dapat dengan mudah menemukan satu kepala suku level 60 plus dari setiap 10 monster. Binatang seperti itu bisa berfungsi sebagai bos final party dungeon. Adapun jumlah Lord tingkat 2 di tentara, itu bahkan lebih menakutkan. Musuh juga memiliki Great dan Grand Lords seukuran bukit. Ini sudah berakhir. Kota hutan batu sudah di luar keselamatan sekarang. Bahkan dari sini, aku dapat menghitung lebih dari 200 tuan besar. Petik 2. The Great Lords bukan apa-apa. Mereka bisa dikalahkan. Kamu harus khawatir tentang level 65 plus Grand Lords dan Mythic Monster. Aku cukup yakin monster-monster itu dapat melenyapkan Stone Forest Town tanpa bantuan. Petik 2. Bagaimana bisa ada pasukan monster sekuat itu? Bahkan jika setiap pemain di kota bergabung dengan pertarungan, kita tidak bisa menghentikan monster ini. Petik 2. Setelah melihat pasukan musuh, beberapa pemain yang berniat tinggal untuk menonton perang menepis anggapan tersebut. Dengan celah kekuatan yang begitu besar, ini bukan lagi perang. Itu hanya akan menjadi pembantaian satu sisi. Jika mereka tidak pergi sekarang, mereka bahkan tidak akan mendapatkan kesempatan untuk melarikan diri begitu pertempuran dimulai. Hahaha, pasukan Wave yang terabaikan benar-benar mengesankan. Bahkan jika Zero Wing mengirimkan setiap anggota, perjuangannya akan sia-sia. Pemakaman Singular sangat gembira ketika dia menyaksikan live streaming yang telah dikirim bawahan dari dalam kota hutan batu. Dengan kekuatan seperti itu, mereka dapat melanjutkan untuk mengendalikan kota-kota Star Alliance setelah mereka selesai dengan Stone Forest Town. Setelah itu, pemakaman surga tidak akan memiliki kompetisi di kerajaan Star Moon. Pemimpin persekutuan, aku baru saja menerima berita bahwa Zero Wing tidak melakukan tindakan apapun terhadap pasukan monster. Anggota elit yang sudah ada di kota adalah satu-satunya yang ditempatkan di sana. Hanya ada 40.000 pemain, bawahan yang merekam siaran langsung itu melaporkan. Dia kemudian menggeser sudut kamera ke arah interior Stone Forest Town. Anggota Zero Wing memadati kubu atom Stone Forest Town. Namun, tidak banyak. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, mereka bahkan tidak memiliki hampir 100.000 pemain. Mereka menyerah. Pemakaman Singular tertawa terbahak-bahak ketika dia melihat ini. Sayang sekali, aku berharap untuk menggunakan kesempatan ini untuk memberikan pukulan kepada Zero Wing. Seperti yang diharapkan, keputusan Black Flame adalah keputusan yang berani.
Tidak heran bagaimana ia mengembangkan Zero Wing untuk kemuliaan saat ini. Petik 2. Jika itu terserah dia akan mempertahankan kotanya dengan semua yang dia miliki. Namun, dari sudut pandang logis, menyerahkan kota adalah keputusan terbaik. Kalau tidak, persekutuan akan menderita kerugian tambahan sambil mencapai hasil yang sama. Sementara itu, pemain hutan batu menyadari bahwa Zero Wing bermaksud menyerah di kota. Tidak ada yang berani berlama-lama saat mereka menggunakan gulungan pengembalian mereka untuk melarikan diri. Betapa membosankan. Jadi Zero Wing bahkan tidak punya keberanian untuk bertarung. Abandoned Wave mendecakkan lidahnya ketika dia melihat kurangnya reaksi di kota hutan batu. Dia benar-benar ingin menyaksikan perjuangan terakhir Zero Wing. Karena itu masalahnya, mari kita akhiri ini. Setelah itu, Abandoned Wave mengayunkan tangannya ke depan. Segera, pasukan Evil Beast di sekitar Stone Forest Town memulai serangan mereka saat mereka melonjak menuju kota. Melihat pendekatan tentara Evil Beast, anggota sayap 0 di benteng menjadi gugup. Dengan hanya 40.000 pemain elit, bagaimana mereka seharusnya menghadapi pasukan 500.000 monster? Namun, sama seperti pasukan Evil Beast berjarak 3.000 yard dari tembok kota Stone Forest, satu miniatur balista muncul satu demi satu di benteng, 3 pemain mengendalikan masing-masing senjata. Di atas menara sihir, Si Feng tersenyum ketika dia melihat pertahanan Stone Forest Town. Setelah itu, ia memerintahkan, ayo tendang pantat mereka. Bab 1339 membantai tentara monster. Lautan binatang jahat mengelilingi kota hutan batu. Pasukan monster membentang sejauh mata memandang. Sementara itu, anggota pemakaman surga, bersembunyi di kota hutan batu, diam-diam menyiarkan langsung pengepungan. Ini memungkinkan para pemain di seluruh Star Moon Kingdom untuk menonton pertempuran secara real-time. Ada banyak sekali monster, ini adalah pertama kalinya aku melihat begitu banyak di satu tempat. Bisakah Zero Wing benar-benar menghadapi monster ini dengan sangat sedikit orang? Petik 2. Dari penampilannya, Zero Wing harus menyerah di Stone Forest Town. Bagaimanapun, monster ini terlalu kuat. Kota-kota guild tidak memiliki cara untuk menangkis gerombolan seperti itu pada tahap permainan ini. Para pemain yang membeli rumah di kota dan melamar keanggotaan di Battle Arena tidak beruntung. Petik 2. Zero Wing hanya akan mengorbankan kota sebesar itu? Mereka bahkan tidak akan mencoba mempertahankannya? Jika itu masalahnya, siapa yang akan cukup bodoh untuk berinvestasi di kota-kota mereka di masa depan? Petik 2. Kamu benar juga. Bagaimanapun, aku tidak akan membeli rumah di kota-kota Zero Wing di masa depan. Persekutuan terlalu tidak bisa diandalkan. Petik 2. Pemandangan spektakuler dari monster-monster mengejutkan para pemain yang menonton live stream. Pada saat yang sama, mereka menyuarakan ketidakpuasan mereka tentang keputusan Zero Wing untuk menyerah di Stone Forest Town. Meskipun menjadi persekutuan nomor 1 Star Moon Kingdom, Zero Wing bahkan tidak cukup berani untuk menghadapi pasukan monster. Para pemain yang ingin bergabung dengan Zero Wing mulai ragu-ragu. Beberapa anggota Zero Wing bahkan mulai menarik diri dari persekutuan. Apakah kamu pikir kamu bisa mengurangi kerugianmu hanya dengan menyerahkan Stone Forest Town? Singular Burial mencibir ketika dia membaca posting forum baru-baru ini. Aku ingin melihat berapa lama kalian semua bisa bertahan. Tekad Zero Wing telah menempatkan kunci dalam rencananya. Namun, jika dia mengunggah streaming langsung dari pertempuran pengepungan ke forum, dia bisa memaksa Zero Wing untuk membuat keputusan. Entah Zero Wing memilih untuk melestarikan kekuatannya dan melepaskan Stone Forest Town, atau akan mencoba mempertahankan kota dengan sekuat tenaga dengan mengorbankan kekuatan keseluruhan guild. Sementara opsi sebelumnya adalah pilihan yang baik, itu juga akan merusak reputasi guild yang dibangun dengan hati-hati. Kemungkinan besar, hasilnya akan menghentikan pengembangan guild untuk beberapa waktu. Jika Zero Wing ingin terus berkembang, satu-satunya pilihan adalah melindungi Stone Forest Town dengan segala yang dimilikinya. Dia tidak berharap bahwa Zero Wing akan memobilisasi semua anggotanya untuk melindungi kota. Itu akan cukup jika persekutuan memindahkan sebagian anggotanya di kota Sungai Putih. Pada saat itu, Zero Wing akan kehilangan kota hutan batu dan stabilnya. Jika itu terjadi, pemakaman surga akan menggantikan posisi Zero Wing sebagai guild nomor 1 kerajaan bintang bulan. Tepat saat para pemain mendiskusikan siaran langsung di forum, pasukan Evil Beast memulai serangannya. Bumi bergetar ketika monster-monster mengerumuni Stone Forest Town. Para pemain yang menonton tertegun. Mereka akhirnya mengerti apa sebenarnya taktik Zerg itu. Dengan begitu banyak monster, bahkan menara pertahanan dan menara sihir Stone Forest Town sama sekali tidak cukup pertahanan. Tidak heran mengapa Zero Wing telah menyerah Stone Forest Town. Persekutuan mungkin mengharapkan hasil ini. Hah, apa yang dibawa anggota Zero Wing? Bukankah itu miniatur balista? Sepertinya persekutuan memang mempersiapkan. Jadi bagaimana jika mereka siap? Menara pertahanan dan menara sihir bahkan tidak bisa memperlambat pasukan monster. Apa yang bisa dilakukan oleh beberapa miniatur balistas?
Petik 2. Ketika pasukan monster kurang dari 3.000 yard dari Stone Forest Town, beberapa penonton melihat beberapa miniatur balistas muncul di atas benteng, dan mereka tidak bisa menahan tawa. Meskipun miniatur balista mudah dipindahkan, kekuatan mereka di bawah standar. Selain itu, AOE mereka tidak sebesar pertahanan menara. Miniature balistas mungkin berguna melawan pemain, tetapi terhadap begitu banyak monster HP tinggi, mereka hanya lelucon. Namun, sebelum orang-orang ini bisa menyelesaikan kata-kata mereka, sesuatu yang lain terjadi pada benteng yang mengejutkan para pemain yang menonton. Ada hampir 20 miniatur balistas di setiap dinding. Dengan keempat dindingnya, Zero Wing memiliki hampir 80 miniatur balistas yang melindungi kota hutan batu. Bagaimana ini mungkin? Itu adalah miniature balista yang sedang kita bicarakan. Petik 2. Sejumlah besar miniatur balistas membuat penonton terpesona. Berbagai geng besar yang menonton siaran langsung sangat terkejut. Pemain biasa mungkin tidak mengerti betapa berharganya senjata perang seperti miniatur balista, tetapi kekuatan utama memahami kepentingannya dengan baik. Meskipun miniatur balista tidak dapat menyaingi senjata genome Cannon, itu tidak mudah diperoleh. Bahkan Super Guild tidak dapat mengumpulkan hampir 80 miniatur balistas, namun Zero Wing memilikinya. Sebelum semua orang bisa pulih dari keterkejutan mereka, anggota Zero Wing mulai memuat balista dengan panah sepanjang 2 meter. Huruf merah menari di sepanjang poros panah ini. Sudah jelas bahwa panah ini bukan yang bisa kamu beli dari pedagang NPC. Setelah itu, ledakan memenuhi udara di sekitar Stone Forest Town. Pada saat berikutnya, panah api terbang dari benteng kota, menghujani pasukan Evil Beast yang mendekat. Boom, boom, boom. Cincin api meletus di antara pasukan monster saat panah menyerang, masing-masing menutupi radius 15 yard. Serangan miniature balistas tidak kalah dahsyat dari Defense Turrets. Ledakan itu memaksa kembali Evil Beast di garis depan saat mereka menerima cedera berat. Elite Evil Beast telah kehilangan lebih dari sepertiga HP mereka. Setelah tembakan panah pertama, menara pertahanan dan menara sihir melancarkan serangan mereka juga. Ketika menara sihir menyerang, 7 warna balok yang mereka tembakkan menghantam jantung tentara monster. Serangan itu, yang bisa menyaingi mantra penghancuran skala besar tier 4, langsung membunuh semua monster di bawah peringkat Lord. Ketika 3 balok 7 warna memotong pasukan Evil Beast, lebih dari 8.000 Evil Beast mati seketika, merobek lubang besar dalam formasi musuh. Karena cooldown pendek miniatur balistas, satu lagi volley ledakan panah menghujani Evil Beast segera setelah menara pertahanan dan menara sihir menyelesaikan serangan mereka. Sebelum pasukan bahkan mencapai 2.500 yard dari kota hutan batu, lebih dari 30.000 binatang jahat telah mati. Pertahanan menakutkan Stone Forest Town membuat para pemain yang menyaksikannya terkagum-kagum. Ini gila, ini adalah pertahanan Stone Forest Town. Petik 2. Null Wing luar biasa, mereka memiliki begitu banyak miniatur balistas. Jika bukan karena jumlah dan kekuatan monster ini, persekutuan mungkin memusnahkan monster bahkan sebelum mereka mencapai dinding. Petik 2. Bagaimana ini mungkin? Mengapa Zero Wing memiliki begitu banyak miniatur balistas? Singular Burial mengepalkan tinjunya saat ia menatap langsung ke arah siaran langsung. Namun, meskipun dia sangat terkejut dan bingung, dia dengan cepat pulih ketika dia mencibir dan berkata, meskipun aku tidak mengharapkan kartu truf seperti itu, jadi apa? Pasukan ini tidak seperti yang terakhir kali kamu hadapi. Petik 2. Sementara miniatur balista telah mengklaim banyak dari Evil Beast di bawah peringkat Lord, perang ini akan menjadi lebih baik daripada begitu monster mencapai balista. Menarik, dan di sini aku pikir kamu sudah menyerah. Mari kita lihat bagaimana kamu menghadapi ini. Petik 2. Wave yang ditinggalkan, yang berdiri di bagian paling belakang pasukan Evil Beast seperti pengecut, mencibir. Dia kemudian melambaikan tangannya, dan segera, gelombang besar lainnya maju ke depan. Namun, kali ini, ada jauh lebih sedikit Evil Beast dalam serangan itu. Namun, ini adalah monster berkualitas lebih tinggi, dengan mayoritas adalah peringkat kepala suku dan di atasnya. Bahkan para pimpinan agung ikut serta dalam serangan itu. Monster-monster ini terlalu besar untuk mengambil bagian dalam serangan awal, tetapi sekarang karena lebih sedikit dari teman-teman mereka yang menduduki lapangan. Grand Lords dapat dengan mudah menghindari serangan dari pertahanan statis kota. Karena peringkat kepala suku ini dan di atas Evil Beast beringsut lebih dekat ke kota hutan Stone. Sebelum ada yang menyadarinya, 2 mana pulse cannons telah muncul di atas salah satu menara sihir Stone Forest Town. Lebih besar dari basic mana pulse cannon, kedua senjata ini tidak lain adalah meriam mana pulse menengah yang diperoleh Si Feng dari tabut jatuh. Targetkan area terpadat dari pasukan monster. Api, bab 1340 The Medium Intermediate Pulse Cannon Smite. Seketika Intermediate Mana Pulse Cannons diaktifkan, 2 arah hitam pekat terbentuk di atas menara sihir ketika mereka menyerap mana di sekitarnya.
Fluktuasi mana yang intens segera menarik perhatian. Apa itu? Perasaan yang luar biasa. Apa yang Zero Wing coba lakukan? Petik 2. Para pemain di kota dikejutkan oleh tekanan yang mereka rasakan dari menara sihir. Ini terutama berlaku untuk pemain kelas sihir, yang jauh lebih sensitif terhadap mana elemen. Saat ini, susunan sihir di atas menara terasa seperti lubang hitam saat mereka melahap mana dalam jumlah besar. Apakah ini serangan lain dari menara sihir? Wave yang ditinggalkan tidak terlalu terkejut melihat ini. Sebagai tanggapan, dia memberi isyarat dengan tangan. Segera, pasukan Evil Beast maju ke depan mulai menyebar. Dia sudah lama membiasakan diri dengan serangan menara sihir. Bagaimanapun, struktur pertahanan ini adalah alasan yang dideritanya dalam perang sebelumnya. Namun, dia memiliki kendali penuh atas pasukan Evil Beast kali ini. Meskipun AOE menara sihir sangat luas, jika monster menyebar, menara sihir tidak akan menjadi ancaman. Saat para pemain di benteng menyaksikan, mereka menggelengkan kepala dan menghela nafas. Waktu reaksi monster ini terlalu cepat. Meskipun serangan menara sihir sangat kuat, mereka tidak akan sangat efektif dengan seberapa menyebar monster itu. Petik 2. Saat para pemain mendiskusikan pikiran mereka, dua menengah mana pulse cannons menyelesaikan waktu penyaluran mereka. Pada saat berikutnya, Meriam menembakkan dua balok hitam, mencapai pusat pasukan binatang jahat dalam sekejap mata. Saat balok menabrak tanah, dua pilar cahaya hitam melesat ke langit, menembus awan. Fenomena ini tidak seperti serangan sebelumnya menara sihir. Saat pilar hitam naik, mereka berkembang. Radius 100 yard, 200 yard, 300 yard. Pilar cahaya melahap lebih banyak Evil Beast saat menyebar. Pilar hanya berhenti setelah mencapai radius 500 yard. Setiap monster di bawah peringkat kepala suku diubah menjadi abu secara instan. Meskipun kepala suku peringkat Evil Beast selamat dari kontak awal dengan pilar, serangan akhirnya merenggut nyawa mereka juga. Hanya Lord peringkat Evil Beast dan di atas yang selamat dari serangan. Serangan apa itu? Mereka bahkan membunuh kepala suku dalam satu gerakan. Ini gila. Jadi, ini adalah fondasi Zero Wing? Rahang semua orang terjatuh saat mereka menatap Armageddon di depan mereka. Terkejut oleh kekuatan penghancur pilar hitam, bahkan pasukan Evil Beast telah menghentikan kemajuannya. Apa yang dilakukan Zero Wing? Bagaimana AOE tumbuh begitu besar? Abandoned Wave menatap pilar cahaya hitam, yang belum pudar, dengan mata lebar. Meskipun telah menyebar, dua serangan telah menewaskan lebih dari 15.000 binatang jahat. Di antara mereka, lebih dari 2.000 kepala suku tewas, sementara para tuan memiliki kurang dari setengah HP mereka yang tersisa. Meskipun Evil Beast peringkat tinggi tidak kehilangan sejumlah besar HP, mereka terluka parah, mengurangi kekuatan tempur mereka secara drastis. Kekuatan destruktif yang menakutkan dan menakutkan seperti itu tidak pernah terdengar. Serangan seperti itu bisa memberikan pukulan yang menghancurkan bagi pasukan Evil Beast-nya. Jika dia membiarkan beberapa serangan lagi mendarat, konsekuensinya tidak terbayangkan. Pemakaman singular bukan satu-satunya yang terkejut. Setiap kekuatan besar yang menyaksikan ini heran. Dengan senjata perang yang menakutkan, siapa yang berani menyerang kota hutan batu di masa depan? Untungnya, musuh kota saat ini adalah pasukan monster. Tidak ada jumlah pemain yang cukup untuk menangkap kota hutan batu. Ini tidak akan dilakukan. Aku tidak akan bisa mempertahankan kerugian jika ini terus berlanjut. Wave yang ditinggalkan telah kehilangan sikap puasnya. Segera, dia mengambil bola kristal abu-abu gelap dari tasnya dan mulai melantunkan mantra. Pergi, hancurkan menara sihir. Petik 2. Di saat berikutnya, 5 level 70, mata Crimson Evil Earth Dragons berperingkat 5 tingkat mitik mulai bersinar. Dengan langkah besar, mereka mendekati Stone Forest Town dengan cepat. Meskipun pasukan Evil Beast relatif mudah untuk dibuat, kepala suku peringkat Evil Beast dan di atas sulit untuk diproduksi. Tidak hanya kreasi mereka bergantung pada keberuntungan, tetapi ia juga perlu mengorbankan monster dengan peringkat dan level yang cukup tinggi. Selain itu, dia hanya memiliki kesempatan untuk menciptakan binatang evil peringkat mitik dengan membunuh Evil Beasts peringkat tinggi. Itu benar-benar mustahil untuk memelihara Common Evil Beast ke peringkat mitik. Dia tidak akan keberatan kehilangan Evil Beast peringkat tinggi ini di slugfest normal. Tapi itu cerita yang berbeda jika Zero Wing hanya membantai mereka. Saat Evil Earth Dragons bergerak, para pemain Stone Forest Town merasakan kematian membayangi mereka. Pada tahap permainan ini, satu monster mitik lebih dari cukup untuk menghancurkan kota persekutuan, apalagi 5. Meskipun Zero Wing telah melindungi kota melawan monster mitik sebelumnya, itu hanya menghadapi 3 selama pertempuran itu. Mereka juga hanya level 65. Meski begitu, ketiga monster mitik itu telah menghancurkan guild. Itu datang sangat dekat dengan kehilangan Stone Forest Town. Evil Earth Dragon, makhluk gelap, mitik, level 70. HP 210 juta per 210 juta. Tanda hubung.
Saat ini, naga bumi jahat tidak ditekan seperti sebelumnya selama perang sebelumnya. Atribut mereka tidak hanya sangat tinggi, tetapi mereka juga memiliki kecerdasan yang lebih tinggi dan dengan mudah mampu menghindari serangan miniature balistas. Selain itu, naga jahat bumi bisa melepaskan panah meledak seolah-olah itu bukan apa-apa. Pemulihan pertarungan mereka saja sudah cukup untuk melemahkan bahkan pemain terkuat. Meskipun Stone Forest Town meluncurkan serangan terus-menerus, serangan ini hanya menghilangkan Evil Beast di bawah pangkat Great Lord. Bagi Great Lords dan di atasnya, menara sihir dan basic mana pulse cannons menjadi perhatian kecil. Dan meriam mana menengah memiliki cooldown yang panjang, 3 menit. 3 menit mungkin tidak akan lama dalam perang antar pemain, tapi sudah lebih dari cukup waktu bagi Great Lords dan di atasnya untuk mengakhiri pertempuran ini. Pada akhirnya, sebelum cooldown mana pulse cannons intermediate berakhir, 200-an Great Lords, 40 plus Grand Lords, dan 5 Evil Earth Dragon berdiri di depan dinding Stone Forest Town. Meskipun Stone Forest Town telah ditingkatkan ke peringkat menengah dan dilindungi oleh dinding yang sangat tinggi, tembok ini tidak setengah setinggi naga bumi jahat. Sebelum monster mitik, benteng Stone Forest Town adalah rintangan yang mudah dilintasi. Sepertinya Zero Wing benar-benar selesai. Ada begitu banyak monster yang kuat. Ini gila. Bahkan tim elit yang beranggotakan 500 orang tidak mungkin menghentikan Great Lord level 65. Jika 200 plus Great Lords itu bekerja bersama, 40.000 anggota Zero Wing tidak akan berfungsi sebagai pemanasan. Petik 2. Ketika para penonton telah menyaksikan Zero Wing mengungkapkan begitu banyak senjata perang yang kuat, mereka berpegang pada harapan untuk berhasil. Namun, mereka menyadari betapa sia-sia upaya Zero Wing ketika Evil Beast berdiri di depan tembok kota. Hahaha, pergi, hamba-hambaku. Korbankan setiap makhluk hidup di kota untuk dewa jahat yang maha kuasa. Perintah Wave yang ditinggalkan, tertawa. Dia sudah khawatir tentang meriam mana menengah. Tapi sekarang setelah monster itu berdiri di depan benteng, perang sudah berakhir. Mengaum. Raungan yang memekakkan telinga memenuhi udara saat Great Lord peringkat Evil Beast melompat ke arah benteng Stone Forest Town. Aku sudah menunggu ini. Kamu akan menjadi subjek ujian yang sangat baik. Petik 2. Berdiri di atas menara sihir, Si Feng dengan santai mengambil larik sihir tipe gerakan, pertahanan yang telah dia dapatkan dari Valen Art. Dia kemudian memasukkan 5.000 kristal sihir ke dalam larik dan menghidupkannya secara maksimal. Segera, penghalang seperti kristal meluas dan menyelimuti kota hutan batu. Boom, boom, boom. Tiba-tiba, Evil Beast ini menabrak dinding yang tidak terlihat, seperti baja 10 yard dari benteng, tidak dapat melanjutkan lebih jauh. Apa ini? Sebuah penghalang ajaib? Anggota Zero Wing, yang telah bersiap untuk pertempuran yang sulit, bingung ketika mereka melihat pasukan Evil Beast berhenti. Bahkan 5 naga jahat bumi tidak dapat bergerak 1 inci lebih dekat ke kota.